Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Kusir. Bila ada manfaatnya silakan diambil, bila tidak ada, anggap saja angin lalu. Secara umum, untuk menenangkan diri, untuk menciptakan suatu kebahagiaan, ketentraman adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sebagai makhluknya, bila kita dekat dengan Dia, bila kita mengenal Dia, bila kita memahami Dia, maka kedamaian akan tercipta. Baiklah sobat semua, di sini saya sebagai seorang Muslim dan seorang Jawa tentunya, maka akan membahasnya dalam versi Muslim dan Jawa. Kita bahas mengenai makna jalan menuju Allah. Dalam Al-Quran itu terdapat pernyataan Allah yang artinya, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Pada waktu yang bersamaan, pasti kami akan tunjukkan pula kepada mereka jalan yang lurus yang mengantarkan mereka menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Surat An-Nisa ayat 68. Oke sobat, pada kesempatan ini saya akan mengobrolkan mengenai Shirotol Al-Mustaqim. Shirotol Al-Mustaqim itu merupakan cita-cita atau perjalanan seorang muslim sampai di akhirat dan kembali kepada Allah kelak. Akan tetapi banyak yang masih salah paham dengan memahami hal tersebut hanya sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga yang di bawahnya terdapat neraka. Padahal syirat itu secara aplikatif adalah pelaksanaan secara totalitas nilai-nilai dalam ajaran keislaman di dunia ini. Pelaksanaan itu meliputi wacana. Wacana apa? Syariat, thariqat, makrifat, dan hakikat. Tanpa kesempurnaan dalam pelaksanaan keislaman tersebut, religiulitas seseorang belum bisa dikatakan menjadi sempurna. Maka wajar bila dalam ayat sesudahnya itu disebutkan bahwa barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya di akhirat nanti. Nah, di dalam Jawa konsep-konsep ini itu dulu disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu dalam upaya menerjemahkan konsep-konsep tersebut agar mudah untuk dipahami oleh masyarakat, maka beliau merumuskan dengan cara simbolik melalui berbagai umpoi rampe dalam acara selamatan, kendur, dan biasanya acara kendurian itu dilakukan setelah seorang murid dibaiat dalam tarekat. Apa sih itu? Baiat dalam tarekat, ya secara simpelnya itu adalah diterimanya seorang siswa oleh gurunya. Nah, biasanya dalam zaman dulu itu setelah seorang siswa lulus diterima menjadi murid oleh seorang guru, seorang alim ulama, itu diadakanlah acara kenduren. Kenduren ini sebenarnya berasal dari kalimat Arab, yaitu kundarain. Itu bermakna bahwa jadilah dirimu hidup dalam dua rumah atau dua alam, yaitu menempuh laku hidup, melakukan kehidupan sekaligus di dalam dua alam, alam dunia dan alam akhirat tentunya yang dimaksud. Artinya kita memiliki kesadaran bahwa hidup kita yang sekarang ini adalah dalam rangka menempuh laku bagi kehidupan di akhirat nanti. Nah, di dalam kendurenan itu biasanya makanannya berupa tumpeng, atau mungkin zaman dulu itu terkenalnya tumpeng rasul. Nah, di dalam tumpeng itu biasanya ada ayam ingkung. Ayam ingkung itu ya ayam yang dimasak secara utuh ya, disajikan secara utuh satu ekor itu, maka itu disebut ayam ingkung. Dan biasanya isinya juga ada kacang hitam dan juga ada kerupuk putih dan ada lalapan lainnya. Tumpeng itu sendiri itu memiliki makna metu dalang ingkang lempeng. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu maksudnya keluar ke dalam jalan yang lurus atau menempuh hidup yang lurus.
Ini sebagai bentuk simbolis ya dari ayat Allah yang berisi permohonan agar selalu ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Al-Fatihah ayat 1 sampai 6 itu di dalamnya ada arti tersebut. Lalu makna tumpeng Rasul, yaitu tumpeng sebagai ajaran Kanjeng Rasul, Nabi utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya jalan yang lurus, lempeng dan benar itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah melalui ajaran Rasulullah SAW, baik dalam bentuk tauladan maupun ajaran sunnah-sunnahnya. Jika tumpeng merupakan simbol dari ajaran yang ada dalam kitab suci Al-Quran, maka istilah Rasul itu mengacu kepada hadis dan sunnah Nabi. Tumpeng merupakan wujud syahadat tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Rasul itu merupakan manifestasi syahadat Rasul bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya disebut syahadatain, yang perayaannya disebut sebagai sekaten. Makna yang ditujukan atau yang terkandung dalam tumpeng Rasul itu merupakan bentuk ketaatan untuk menempuh laku kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tumpeng adalah aspek lahir dari syariat, sedangkan Rasul adalah aspek spiritual atau batin. Jika dilihat cara mengolahnya, nasi tersebut disebut sebagai nasi uduk, yang kemudian salah kaprah sekarang ini menjadi nasi uduk. Karena selama mengolah sarana tersebut, yang mengolahnya itu sejak membersihkan beras, menyembelih ayam, sampai selesai memasak harus ke dalam keadaan suci atau memiliki air wudhu. Artinya semua laku yang dijalankan diarahkan kepada kesucian diri, lahir dan batin. Maksudnya adalah bahwa saat kita mengolah tumpeng pada zaman dahulu itu, yaitu membuat tumpeng Rasul dan memasak ayam serta lauk lainnya, itu dilakukan dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Itulah yang disebut tumpeng atau nasi wudu, yang sekarang itu terkenal dengan nasi uduk. Itu salah kaprah sebenarnya. Selanjutnya kita bahas ingkung. Nah, ingkung itu di sini memiliki makna enggalo jungkung lan manengkung. Dalam bahasa Indonesianya ya, bersegeralah menempuh laku sujud dan halwat. Halwat apa sih halwat? Halwat itu ya dalam arti umum ya, halwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud segera bersujud ya, maksudnya laksanakanlah sholat 5 waktu seperti yang diajarkan dalam syariat. Sementara untuk manengkung adalah laku halwat, itu bisa dilakukan di sepertiga malam. Itu yang gampangnya, yaitu sholat tahajud yang dilakukan dalam sepertiga malam akhir. Setelah sholat tahajud, zikir dengan khusyuk dan benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penyerahan diri total ini, maka kita akan menemukan sebuah ketenangan. Tidak akan ada lagi kecemasan. Dan ketenangan itu merupakan awal dari sebuah kebahagiaan tentunya ya sobat. Nah, selanjutnya di dalam tumpeng itu ada juga kedelai hitam yang digoreng. Itu mengibaratkan dimasukkannya ke dalam neraka, yaitu maksudnya kedelai digoreng itu seperti sedang di dalam neraka dan dimakan habis. Artinya bahwa dengan ketaatan menjalani laku syariat dan tarekat di atas, maka seluruh noda dan dosa dalam diri itu menjadi hilang atau terhapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah semuanya kita laksanakan dengan khusyuk, dengan penyerahan diri total, maka kita akan menjadi suci dari noda dan dosa. Maka kita akan mampu menghadapi atau menjalani hidup ini secara ringan. Selanjutnya yang ada di dalam hidangan nasi tumpeng itu adalah kerupuk putih ya. Ini dimaksudkan bahwa mereka yang sudah menempuh laku atau menjalani ibadah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan mampu menjalani hidup seringan kerupuk. Demikian pula ia akan mampu menjalankan ibadah dan laku spiritual secara ringan jiwanya.
Karena rasa ringan ini berasal dari kebersihan jiwa rohaninya, seputih kerupuk putih ya, yang tanpa noda itu. Itulah sobat istilah-istilah atau makna yang terkandung dari ajaran-ajaran atau adat-adat Jawa yang diselipkan makna oleh Sunan Kalijogo. Tapi semakin kesini makna tersebut itu terabaikan atau terhilang, atau bahkan nama-namanya menjadi berganti. Ya nggak apa-apa, anggap saja ini adalah sebagai pengetahuan. Sebagai pengetahuan, kalau emang bermanfaat ya silahkan disimpan, kalau tidak ya anggap saja angin lalu. Tidak berasa udah 10 menit saya ngoceh, saya berbicara di sini. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan melangkah menuju cara menempuh jalan menuju Allah. Tapi untuk selanjutnya saja ya, karena ngomong sendiri, direkam sendiri, atau yang lebih jelas ya pasti kalaupun ada yang nonton akan merasa bosan dalam mendengarkannya. Oke sobat, terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Mungkin tidak ada artinya bagi kalian semua, tapi sangat berarti bagi saya karena saya bisa belajar, berbicara, merekam, kemudian mempostingnya. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan mendengarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, dan tentunya rezeki yang berlimpah, selamat dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.